Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan kali ini, yaitu pada tutorial mata kuliah konstruksi bangunan dan menggambar 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peraturan perancangan bangunan. Mengapa penting untuk membahas peraturan perancangan bangunan? Karena merancang bangunan bukan sebuah aktivitas yang bebas tanpa batasan-batasan. Merancang sebuah bangunan berkaitan dengan keselamatan jiwa pengguna yang nantinya akan menggunakan bangunan, kemudian kenyamanan pengguna, dan yang ketiga berkaitan dengan kepentingan sosial dan ekonomi di mana suatu area dari bangunan itu nanti akan dibangun, dan yang ketiga berkaitan dengan lingkungan kelestarian, lingkungan fisik di mana tempat bangunan akan dibangun. Peraturan bangunan rumah tinggal atau yang diatur di dalam peraturan bangunan gedung didasarkan pada peraturan Menteri PU nomor 29/PRT/2006, yaitu tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Di dalam peraturan ini, setiap bangunan harus memenuhi 2 kategori persyaratan teknis, yang itu yang pertama tata bangunan dan lingkungan, yang kedua tentang keandalan bangunan. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan meliputi yang pertama peruntukan lokasi dan intensitas bangunan, yang kedua berkaitan dengan arsitektur, yang ketiga dengan dampak lingkungan, yang keempat berkaitan dengan rencana tata bangunan dan ruang setempat. Peraturan kedua berkaitan dengan keandalan bangunan. Ada 3 komponen di dalamnya. Yang pertama tentang keselamatan bangunan, yang kedua tentang kesehatan bangunan, dan kemudahan akses bangunan. Keselamatan bangunan mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama keandalan struktur bangunan, keamanan terhadap kebakaran, dan keamanan terhadap petir dan bahaya petir dan listrik. Kita bicarakan tentang aturan tentang rencana tata bangunan dan lingkungan. Aturan pertama yaitu berkaitan dengan lokasi dan intensitas bangunan. Sebuah bangunan harus mempertimbangkan peraturan di mana bangunan berada, peruntukan lahan. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas tentang intensitas bangunan. Intensitas bangunan, ada 3 aturan tentang intensitas bangunan yang bertujuan untuk mengatur kerapatan atau kepadatan bangunan. Lantai dasar bangunan dibagi luas lahan kali 100%. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ini adalah luas lahan, kemudian ini adalah luas lantai dasar bangunan. Sehingga suatu bangunan dengan KDB 70% dengan pada suatu lahan dengan luas 100 meter persegi, berarti KDB bangunan atau lantai dasar bangunan yang boleh dibangun, yang diizinkan untuk dibangun adalah 70 meter persegi. 70 dibagi 100 kali 100%, 70%. Kemudian peraturan yang kedua berkaitan dengan koefisien lantai bangunan. Peraturan ini mengatur luas lantai bangunan yang diizinkan untuk dibangun pada suatu lahan. Rumusnya adalah LTL, luas total lantai bangunan dibagi luas lahan kali 100%. Ilustrasinya adalah untuk KLB. KLB ini adalah aturan untuk bangunan bertingkat. Jadi diizinkan seberapa luasan lantai yang boleh diizinkan secara vertikal. Luas lantai secara vertikal di total dibagi dengan luas lahan. Jadi kalau sebuah bangunan memiliki koefisien KLB 2, maka berarti luas total lantai yang boleh diizinkan adalah 2 kali luas lahannya. Tetapi harus tetap mempertimbangkan KDB-nya. Sehingga kalau tadi 70 meter persegi, 2 kali luas lahannya 100, berarti dia boleh membangun luas lantai 100 meter persegi dengan KDB 70, berarti lantai 1 70, lantai 2 70, 140, dan sisanya lantai 3 60 meter persegi. Demikian ilustrasinya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang
GSJ, garis sempadan jalan. Aturan ini mengatur jarak batas kepemilikan lahan yang diukur dari sumbu jalan. Ini sumbu jalan, kemudian berapa meter hak milik lahan, hak milik harus berjarak dari sumbu bangunan. Kemudian yang kedua, garis sempadan bangunan. Aturan ini mengatur berapa jarak pondasi bangunan atau pondasi bangunan boleh dibangun dari terhadap sumbu as. Ilustrasinya pada gambar di samping ini. Pagar ini menunjukkan sempadan jalan, garis sempadan jalan, sedangkan yang bawah ini adalah sempadan bangunan. Baik, yang kedua tentang arsitektur. Persyaratan arsitektur bertujuan menjamin terwujudnya bangunan gedung yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Wujud bangunan mempertimbangkan karakteristik alam, ciri bangunan, dan budaya setempat. Tujuan dari aturan arsitektur adalah juga menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang mendukung kelestarian lingkungan. Aduh, copot ya. Oke. Suaranya masuk nggak ya? Apa-apa terus kan? Oke. Baik, kita lanjutkan dengan aspek dampak lingkungan. Persyaratan pengendalian dampak lingkungan bertujuan untuk mencegah dampak dari dibangunnya suatu gedung pada suatu area, untuk mencegah gangguan fisik dan hayati lingkungan, untuk melindungi spesies langka, melindungi kawasan lindung pada area tersebut, melindungi benda atau bangunan bersejarah, dan melindungi bentang alam yang bernilai estetika tinggi. Yang ketiga, tata bangunan, dan yang keempat nih mestinya sebuah bangunan harus mengikuti tata bangunan dan tata ruang setempat. Rencana tata bangunan dan ruang setempat menjamin bangunan yang didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan bangunan yang ditetapkan di daerah bersangkutan. Rencana tata bangunan dan lingkungan atau disingkat RTPL harus mengacu pada rencana tata ruang kabupaten atau kota. Selanjutnya, jadi RTPL merupakan panduan rencana di suatu kawasan untuk mencapai kesatuan karakter, kualitas bangunan, dan kualitas lingkungan yang lebih baik. Ini adalah contoh RT/RW Kota Jakarta yang mengatur peruntukan zona berbagai fungsi di kawasan tersebut. Nah, bangunan yang berada di kawasan ini harus mengikuti peraturan yang berbeda pada kawasan yang lain, pada dengan warna yang berbeda, memiliki aturan yang berbeda. Baik, berikutnya adalah tentang keandalan bangunan. Keandalan bangunan yang pertama adalah keandalan struktur. Keandalan struktur itu menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan akibat kegagalan struktur, juga melindungi properti dari kerusakan akibat perilaku struktur. Oke, ini adalah contoh sebuah bangunan yang mengalami kerusakan kegagalan struktur pada gempa di Jepang. Kemudian adalah konsep mekanikanya, bagaimana mengatasi kerusakan struktur, serta ini adalah contoh bagaimana Jepang menerapkan sebuah sistem pengaku untuk memberikan bangunan, memberikan pengaku dalam bentuk seperti ini sesuai dengan konsep mekanika yang ada di atas.
Kemudian yang kedua berkaitan dengan keselamatan bangunan. Keselamatan bangunan bertujuan untuk memberikan kepada penghuni cukup waktu untuk evakuasi saat terjadi bahaya kebakaran. Juga menghindari kerusakan properti semaksimal mungkin, sehingga apabila terjadi kebakaran, ya sedapat mungkin sebanyak mungkin properti bisa diselamatkan. Kemudian yang kedua, keselamatan bangunan ini berkaitan dengan terdiri sistem proteksi bahaya kebakaran terdiri dari metode pasif dan aktif. Metode pasif itu berkaitan dengan konstruksi dan tata kerja suatu bangunan. Yang metode pasif berkaitan dengan bagaimana pendeteksian bahaya kebakaran serta pengaktifan alarm kebakaran. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana mengendalikan asap, karena asap penyebab kematian pada bahaya kebakaran bukan hanya karena faktor api, tapi juga karena faktor asap, jadi pingsan karena menghirup asap, kemudian tidak bisa menyelamatkan diri. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengendalian kebakaran itu sendiri. Baik, keselamatan berikutnya adalah keselamatan terhadap bahaya petir. Peraturan ini bertujuan menjamin terwujudnya keamanan bangunan dari bahaya petir, kemudian juga dari terjadinya kerusakan peralatan listrik akibat induksi listrik yang berasal dari sambaran petir. Ini adalah beberapa konsep dasar sistem penangkal petir yang konvensional. Kemudian keselamatan terhadap listrik. Aturan ini bertujuan untuk menjamin agar instalasi listrik terpasang cukup aman dan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan, juga mencegah terjadinya kecelakaan akibat bahaya kontak langsung dengan listrik, mencegah terjadinya bahaya kebakaran akibat korsleting listrik. Ya. Keandalan bangunan berkaitan dengan kesehatan bangunan, yaitu bertujuan menjamin agar tersedia cukup pencahayaan bagi kebutuhan dan berdasarkan karakter kegiatan, juga mendorong pemanfaatan cahaya alami yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Kemudian tersedia kebutuhan pencahayaan cukup sesuai aktivitas ritme harian. Masih berkaitan dengan kesehatan bangunan, aturan bangunan membicarakan tentang bagaimana agar tersedia kebutuhan udara bersih untuk melakukan kegiatan di dalam bangunan, juga menjamin terjadinya pergantian udara kotor dengan udara bersih secara lancar, dan menjamin meminimalisir polutan dan mempercepat pembuangan zat berbahaya di dalam ruangan. Yang terakhir berkaitan dengan sanitasi bangunan adalah peraturan berusaha menjamin tersedianya kebutuhan air bersih sesuai baku mutu air, kemudian terjaminnya distribusi secara merata, kemudian dikelolanya limbah cair dan padat dengan sistem yang baik, mencegah penyebaran bibit penyakit, dan menjaga estetika bangunan. Terakhir, dari keandalan bangunan, mengatur tentang akses bangunan, meskipun di dalam konstruksi bangunan menggambar satu ini tidak kita bicarakan, tetapi sebagai pengetahuan cukup layak untuk kita sampaikan. Akses bangunan itu menjamin tersedianya sarana sirkulasi yang layak, aman dan nyaman. Juga memudahkan evakuasi penghuni yang cedera saat terjadi kondisi darurat, dan tersedianya sarana transportasi bagi penyandang cacat untuk bangunan fasilitas umum dan sosial. Demikian kesempatan kali ini, pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.